Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Wahyuni Agustia Putri dengan NIM 2107124361. Di sini saya akan membahas tentang literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa literasi digital itu penting? Nah, di sini dapat dijelaskan yang pertama, berpartisipasi di dunia modern. Yang kedua, berinteraksi berkomunikasi. Ketiga, memproses berbagai informasi. Keempat, partisipasi demokrasi dan interaksi sosial. Kelima, menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikiran pandangan yang kritis dan kreatif. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Pertama, menghemat waktu. Bisa dengan cepat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugas maupun pekerjaan lainnya. Nah, kita dapat langsung membuka media digital dan menulis kata kuncinya di dalam kolom pencaharian. Yang kedua, menghemat pengeluaran, di mana saat ini banyak aplikasi gratis khusus yang berisi buku-buku gratis atau berita-berita gratis yang dapat dinikmati semuanya tanpa harus membayar terlebih dahulu. Selain aplikasi, banyak artikel dan berita-berita online yang dapat dibaca hanya dengan membuka browser dan melakukan pencarian berita apa yang ingin kita baca. Ketiga, mempermudah pekerjaan, di mana pemanfaatan komputer misalnya dalam penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Mendeley, dan Zotero. Nah, informasi sekarang dapat dengan mudah ditemukan di media digital dibanding media offline. Yang keempat, selalu up to date. Kemudahan mendapatkan informasi dari berbagai media manapun membuat siapapun tidak akan pernah ketinggalan zaman untuk mengetahui berita terbaru. Banyak sekali fitur di media sosial, khususnya aplikasi berita yang dapat membunyikan lonceng notifikasinya jika berita terbaru muncul. Nah, misalnya YouTube yang memiliki fitur trending video dan lain sebagainya seperti Twitter, Kompas, dan lain-lain. Di sini ada beberapa contoh dari pengaplikasian literasi digital, yaitu Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Drive, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Cara membuat akun Google Classroom. Pertama, mengunduh aplikasi Classroom di web jika menggunakan laptop atau komputer, sedangkan di handphone bisa di-download melalui Play Store. Selanjutnya, pilih Google Classroom yang tertera classroom.google.com. Kemudian diarahkan ke menu login menggunakan Gmail yang aktif. Setelah itu, kita akan membuat kelas dengan menekan buat kelas, kemudian diberi tanda checklist pada notifikasi yang muncul. Nah, di sini kita akan menulis judul, nama kelas, subjek, mata pelajaran, dan ruang. Setelah itu, kita klik buat kelas. Nah, sampai di sini kelas sudah bisa digunakan melalui Classroom. Lalu, bagaimana cara kita memberikan kode kelas? Yaitu dengan bagian kode kelas ada tanda kotak, lalu diklik. Nah, maka dari sini akan muncul kode kelas dan tinggal di-copy untuk dikirim ke kelas-kelas yang akan dibagikan. Selanjutnya, bagaimana cara untuk memberikan informasi ataupun tugas materi yang akan dibahas? Nah, klik bagian cerita dan tulis arahan informasi, tugas, ataupun materi, lalu diposting ke Google Classroom. Bagian-bagian yang terdapat pada Google Classroom yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Jadi, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya, tatkala sumber daya tersebut disajikan melalui komputer. Dengan perkembangan internet, maka pemakai tidak tahu atau tidak memperdulikan dari mana asalnya informasi. Yang penting, mereka dapat mengaksesnya. Media sosial melayani berbagai tujuan tergantung pada pengguna, teknologi, dan kebutuhan.
Di tengah sebaran informasi di media digital, menjadi suatu yang strategis untuk mengikuti perkembangan iptek yang lebih luas tanpa batas ruang dan waktu.